Selamat datang di Pojok Epati, pojok misteri jangan duduk sendiri. Kebun Raya Bogor merupakan tempat bersejarah karena di dalamnya terdapat makam dan juga peninggalan sejak zaman Belanda. Suasana yang rindang dan lembab memang membuat beberapa tempat dihindari, bahkan dijauhi oleh sebagian orang. Tempat berlibur yang ramai di kala akhir pekan ini ternyata memiliki kisah berbeda saat matahari terbenam. Boim, petugas kebersihan Kebun Raya Bogor, menceritakan beberapa cerita yang didengar dan dirasakan olehnya selama 20 tahun bekerja di tempat tersebut. Menurut Boim, di Kebun Raya Bogor banyak tempat-tempat yang bisa dibilang angker. Hal ini karena di tempat-tempat tersebut sering terjadi penampakan makhluk halus. Meski demikian, mereka tidak akan mengganggu jika pengunjung tidak melakukan hal-hal di luar batas. Yang pertama, komplek makam istri Prabu Siliwangi. Saat malam, komplek makam Ratu Galuh selalu dihindari satpam Kebun Raya, bukan karena jauh atau gelap, tetapi nuansa berbeda dirasakan ketika melangkahkan kaki menuju makam yang berada di dekat jembatan merah ini. Boim mengatakan pernah ada seorang peziarah yang datang tengah malam untuk berdoa di makam istri Prabu Siliwangi ini. Tapi niat itu harus diurungkan karena ada dua hewan putih dengan loreng hitam menjaga jalan menuju makam, yang katanya itu adalah harimau putih milik Prabu Siliwangi. Bukan hanya itu, Boim menceritakan pernah ada satpam dikejar kelelawar raksasa di area komplek makam tersebut. Sayapnya bisa sampai 6 meter selebar jalan lebih. Gedenya aja hampir sama kayak orang. Yang kedua, makam Belanda kuno. Makam ini berada di belakang Istana Bogor, tidak terlalu nampak jika kita tidak jeli, karena pepohonan bambu mengelilingi seluruh komplek pemakaman Belanda. Makam ini sudah ada sejak 1817. Dan di sini terdapat beberapa kisah menarik. Dulu pernah ada yang mencoba untuk melihat seberapa seram makam Belanda ini, tapi dia harus lari saat mentari belum sempat menunjukkan cahayanya. Boim menjelaskan yang katanya ada kucing lewat di depan orang tersebut, tetapi kucingnya berubah jadi besar dan menjelma menjadi harimau. Tidak sampai di situ, ia melanjutkan ceritanya. Pohon bambu yang berada di seputaran makam katanya berubah menjadi sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian putih. Perempuan tersebut disebut kuntilanak. Danau Gunting belakang Istana Bogor. Di dalam Kebun Raya ada sebuah danau kecil, lokasinya berada di belakang Istana Bogor persis. Danau ini disebut Danau Gunting karena jika dilihat dari atas menyerupai gunting dengan pulau kecil di tengahnya. Lokasi danau ini berada dekat pintu masuk utama Kebun Raya Bogor. Pengunjung hanya perlu lurus setelah masuk, lalu melalui Tugu Lady Raffles, kita akan melihat kolam dengan daratan di tengahnya. Itulah Danau Gunting. Berdasarkan cerita Boim, di samping kolam tersebut tinggal dua sosok makhluk besar tidak kasat mata. Tubuhnya tinggi hitam, dia tinggal dekat di samping kolam di pohon kelengkeng. Boim pernah memiliki pengalaman mengerikan ketika memancing di kolam tersebut. Saat memancing, tiba-tiba dia melihat seekor ular seukuran lengan pria dewasa lewat di depannya. Dia hanya terdiam dan menahan napas, bulu romanya mulai berdiri. Ular itu ngelingkirin dia, tapi saat dia lihat ke belakang ternyata ularnya sudah tidak ada. Hantu noni Belanda di Pulau Danau Gunting. Pulau ini tidak terlalu besar,
tetapi sering dijadikan tempat tinggal burung bangau putih dan burung-burung lainnya. Namun siapa menduga pulau kecil itu sering nampak perempuan Belanda. Boim mengatakan Sapam pernah melihat perempuan tersebut berdiri di tengah pulau. Bentuknya seperti perempuan memakai baju orang Belanda. Boim menceritakan pernah suatu kali Danau Gunting ingin dibersihkan dan dikeruk, namun niat ini terkendala karena ekskavator yang digunakan rusak saat ingin mendalamkan kolam. Dan yang kelima, laboratorium kosong. Lab ini sudah lama tidak digunakan, setidaknya 2 tahun bangunan ini sepi tanpa kegiatan. Boim mengatakan saat dia memotong rumput di sekitar laboratorium, terdengar suara-suara aneh dari dalam bangunan. Seperti suara benda jatuh atau pintu yang terbuka lalu ditutup dengan sangat keras. Padahal di dalam tidak ada orang. Saat menyusuri bangunan yang tidak terurus ini, terasa suasananya berbeda saat di luar. Nampak banyak sekali sampah dan barang-barang tidak terpakai seperti almari dan bangku di beberapa ruangan. Bahkan sampai sekarang tidak ada yang berani masuk sana semenjak dikosongkan. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.